Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 9. Kita baca sama-sama. Kisah para Rasul 1 ayat 9. 1, 2, 3. Ia terangkat disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sekali lagi yang lebih keras, lebih kompak. Ia terangkat disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara sekalian, Yesus itu nyata hidup di bumi ini, dan dalam sejarah, bukan hanya sejarah Kristen, bukan hanya sejarah gereja, tapi sejarah secara umum mencatat bahwa pernah lahir seorang yang bernama Yesus, lalu hidup, ditangkap, lalu diadili, dihukum mati di atas kayu salib, di bawah pemerintahan siapa? Pontius Pilatus. Digarisbawahi, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dan ini tercatat dalam sejarah kenegaraan bangsa Roma. Dan banyak ahli sejarah yang mencatat bahwa sosok yang bernama Yesus yang mati dan bangkit, bahkan kenaikan Yesus ke surga, itu bukan omong kosong, bukan hanya omong-omong saja. Saat Alkitab ini ditulis menjadi catatan sejarah gereja, para rasul masih hidup. Artinya apa? Catatan Alkitab ini yang tertulis dalam Alkitab mengenai kenaikan Yesus ke surga, kebangkitan kenaikan Yesus ke surga itu memang betul ada catatan sejarahnya dan banyak saksi hidup ketika ini ditulis, Alkitab ditulis. Kalau misalkan saat Alkitab ditulis dalam bentuk surat-surat yang dikirimkan ke jemaat-jemaat dan diajarkan di mana-mana, itu tidak betul mengenai kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga, pasti banyak orang yang berkata, itu bohong, itu omong kosong, itu cuma omong-omong saja. Tetapi faktanya, ketika Alkitab ini dicatat, banyak saksi hidup, masih muda, masih segar, masih sehat. Dan itu adalah bukti sejarah yang tidak terbantahkan. Karena apa? Saksi hidup masih banyak ketika Alkitab ini dicatat. Maka ketika ayat ini kita baca, ditulis dan kita baca hari ini sebagai tema kita, ayat emas kita, iya, Yesus terangkat disaksikan oleh mereka, para murid yang begitu banyak waktu saat itu, bukan hanya 12 murid, tetapi murid Yesus sudah bertambah banyak, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Mereka, kenaikan Yesus disaksikan oleh para murid. Para murid inti pada waktu itu dimulai dari 2 orang sampai jadi 12 orang. 12 orang menjadi 70 murid. Dari 70 murid menjadi 500 murid. Itu murid inti Tuhan Yesus. Sebagian besar masih itu. Dan hari ini faktanya kita baca. Tertulis dalam Alkitab, Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Dan ketika Yesus naik ke surga, ketika Yesus naik ke surga, ada beberapa hal penting yang Tuhan perintahkan,
yang Tuhan perkatakan supaya setiap murid Tuhan, kita yang percaya Yesus Kristus, tahu dan melakukannya, dan semakin percaya kepada Dia. Hal-hal apakah yang Tuhan Yesus perintahkan dan beritahukan kepada para murid saat itu? Hal yang pertama, saat Yesus naik ke surga, sebelum Yesus naik ke surga, ada hal-hal penting. Hal yang pertama yang penting itu adalah perintah agung atau amanat agung. Tertulis di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, saya bacakan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Perhatikan ayat 19. "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." 20. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Sebelum Yesus naik ke surga, kembali ke surga, Yesus memberi perintah kepada para murid. Para murid hari ini adalah saudara dan saya yang percaya Tuhan Yesus. Saudara percaya Tuhan Yesus? Amin. Saudara yang percaya Yesus, saya yang percaya Yesus, itu adalah murid Tuhan. Setiap murid Tuhan ada perintah terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Apakah itu? "Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka." Jadikan semua bangsa murid, baptislah mereka, dan ajarlah mereka. Saudara dan saya sebagai murid Tuhan harus bersaksi. Tidak harus sekolah Alkitab seperti Ibu Putu yang kemarin baru wisuda. Ya. Berarti kan namanya wisuda. Ya. Sudah wis ditambah sudah. Berarti bahasa Jawa plus bahasa Indonesia lengkap sempurna, sudah selesai. Tapi itu sekolahnya. Belajarnya secara pribadi harus terus menerus, ya. Harus terus belajar, ya. Setiap kita bisa bersaksi. Setiap murid Tuhan, kita orang percaya Yesus, harus menjadi saksi Kristus. Untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk saudara-saudara kita, untuk siapa saja. Bersaksi di mana saja. Di rumah, di lingkungan, di tempat kerja, di komunitas kita. Saksikan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Siap saudara? Untuk bersaksi bagi Tuhan? Siap? Amin. Ini perintah Tuhan yang terakhir, wasiat yang terakhir sebelum kembali ke surga. Ayat kedua, Matius 28 ayat 20b. Ya. "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ayat 20 bagian B. Ketahuilah. Ini harus ditulis satu kata ini, ketahuilah. Setiap orang percaya harus tahu. Setiap orang percaya harus menyadari bahwa setiap kita yang percaya Yesus tidak hidup sendirian sebagai yatim piatu, dan setiap kita saat kita bersaksi, kita juga tidak sendirian. Karena apa? Perkataan Yesus ini jaminan dari Tuhan Yesus loh. "Aku menyertai kamu," bukan hanya hari ini, bukan hanya kemarin, tetapi senantiasa.
Jadi tidak perlu takut. Kalau kita masih ada rasa takut, ada ragu-ragu, berarti kita belum tahu kalau hidup kita yang percaya Yesus disertai Tuhan. Di sini ada yang namanya Immanuel. Oh, ada. Artinya apa Immanuel? Allah Tuhan beserta dengan umatnya, dengan kita orang percaya. Yesus mengulang lagi dengan menegaskan, ketahuilah aku menyertai kamu. Kamu siapa? Yang percaya Yesus. Hari ini, besok, sampai kesudahan zaman, sampai akhir zaman. Jadi saudara jangan takut dalam hidup ini. Mungkin ada ancaman, mungkin saudara punya kesulitan, punya masalah. Jangan takut. Karena apa? Ada yang menyertaimu. Yang menyertaimu, yang menyertai kita orang percaya, ya orang beriman, itu jauh lebih besar, lebih dahsyat daripada roh-roh yang ada di dunia. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena saudara dan saya yang beriman kepada Yesus disertai oleh Tuhan Yesus sampai akhir zaman. Hal yang ketiga, Lukas 24 ayat 51. Lukas 24 ayat 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, yang pertama Tuhan memberikan perintah atau amanat agung untuk menjadi saksi Tuhan, untuk membaptis dan untuk mengajar. Hal yang kedua, Yesus menegaskan dan memberikan jaminan bahwa Yesus menyertai orang beriman sampai akhir zaman. Hal yang ketiga, Yesus memberikan berkat-Nya terus menerus. Ayatnya di mana? Yang kita baca tadi ayat 50. Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sebelum saat Yesus naik ke surga, posisinya tangan Yesus diangkat kedua-duanya. Ayat 51, dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dilengkapi dengan ini, awan menutupnya dari pandangan mereka. Sampai Yesus tidak kelihatan, Yesus masih mengangkat tangan. Mengangkat tangan untuk apa? Memberkati saudara dan saya yang percaya Tuhan Yesus. Amin saudara. Hidupmu bukan hanya dijamin disertai Tuhan, tetapi hidup saudara dan saya terus akan mengalami berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan. Apapun yang kau lakukan untuk bersaksi, menjadi saksi Tuhan, Tuhan akan memberkati kesaksianmu. Dalam setiap pekerjaan dan usahamu, Tuhan berkenan memberkati engkau terus menerus. Jadi setiap kali engkau bekerja, beraktivitas, percayalah tangan Tuhan terus mencurahkan berkat-Nya dari surga. Amin saudara. Amin saudara. Engkau disertai Tuhan, engkau diberkati Tuhan sampai kesudahan zaman. Amin. Hal penting yang ketiga, sebelum saat Yesus naik ke surga, Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Apakah yang disebut kekuasaan dari tempat yang maha tinggi? Yang diperuntukkan memperlengkapi orang percaya, orang beriman. Kisah Rasul 1 ayat 4, 5, dan 8.
Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka, para murid, tinggal di situ di Yerusalem, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yang keempat, Tuhan berjanji memperlengkapi setiap orang beriman yang percaya Yesus. Diperlengkapi dengan apa? Kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu penting bagi orang percaya. Kalau hidupmu tidak ada Roh Kudus, maka imanmu akan hampa dan kosong. Karena apa? Karena tidak ada Roh Kudus. Damai sejahtera itu ketika hidupmu dilimpahi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Kesaksianmu, pelayananmu, pekerjaanmu akan dibuat berhasil, beruntung ketika hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ibaratnya Roh Kudus itu menggantikan sementara posisi Yesus, karena Yesus bertata di surga. Maka dalam hatimu diberikan Roh Kudus, sehingga dalam menghadapi berbagai situasi hidup, dan ketika Roh Kudus ada, engkau dimampukan, kita dimampukan untuk menang dalam hidup ini, supaya hidupmu yang berkemenangan itu pada akhirnya menjadi kesaksian bagi banyak orang yang belum percaya Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang kelima, Kisah Rasul 1 ayat 11, melanjutkan ayat ini, ayat 9. Kisah Rasul 1 ayat 11. Yesus berkata kepada mereka, malaikat itu berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, saya ulangi ayat ini. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Inilah pengharapan kita sebagai orang beriman. Sebagai orang beriman yang percaya Tuhan Yesus, saudara tidak diizinkan berangkat sendiri ke surga, karena saudara tidak tahu jalannya. Betul? Siapa yang tahu jalan ke surga? Percaya Yesus, betul. Tapi Yesus tidak hanya menyuruh kita beriman dan percaya kepadanya saja. Pada akhir zaman, Yesus akan datang di awan-awan. Untuk apa, saudara? Dalam 1 Tesalonika 4, di sana dengan jelas mengatakan, Yesus akan datang kembali. Sesuai dengan ayat 11 Kisah Rasul 1, dia yang naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Datang di awan-awan dengan tentara malaikatnya. Untuk apa? Menjemput semua orang percaya. Yang mati lebih dulu akan bangkit bertemu dengan Yesus di awan-awan. Lalu yang masih hidup, yang percaya Tuhan Yesus, akan diangkat dalam tubuh kemuliaan bertemu Yesus di awan-awan. Yesus dan tentara malaikatnya menjemput setiap orang percaya untuk dibawa ke surganya. Saudara, adakah pemimpin agama, tokoh agama, orang-orang suci
yang sedemikian perhatian kepada umatnya untuk dibawa, dituntun, ditunjukkan jalan sampai masuk ke surga. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa ada di surga. Tidak ada seorang pun yang datang ke surga kalau tidak melalui aku. Dengan tujuan itulah pengharapan kita yang percaya Yesus, bukan pengharapan pepesan kosong, omong kosong. Karena apa? Yesus naik ke surga. Hari ini kita rayakan kenaikannya ke surga. Dalam kalender dulu disebut kenaikan Isa Al-Masih, tapi puji Tuhan sudah dirubah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tapi kenaikan Yesus ke surga itu nanti akan datang kembali Yesus dari surga, menjemput saudara dan saya dan semua orang yang percaya Yesus. Itu sebabnya hidup saudara di bumi ini, satu, ada perintah. Dua, ada jaminan penyertaan Tuhan, ada jaminan berkat Tuhan, ada jaminan bahwa saudara dan saya akan dijemput kembali oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah momen-momen yang mengikuti, yang menyertai kenaikan Yesus ke surga. Ada perintah untuk menjadi saksi Tuhan, ada janji jaminan Tuhan, ada janji bahwa kita akan dijemput oleh Tuhan masuk ke surganya. Jadi hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalaupun hidup kita ada persoalan kesehatan, ada persoalan pekerjaan, ada soal rumah tangga, ada soal apapun, ingat saudara tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang mendampingi. Ada penyertaan Tuhan Yesus. Dan ada janji Tuhan. Tuhan akan buka jalan dalam setiap persoalan itu. Yesus naik ke surga. Mari kita rayakan sebagai hal yang dahsyat, yang indah, yang membahagiakan kita, bahwa pengharapan kita bukan pengharapan yang kosong, tapi pengharapan kita dalam Yesus adalah pengharapan yang indah. Ada amin? Ada amin, saudara? Mari kita nyanyikan satu lagu. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya.